Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi DPS tugas teknik gempa, yaitu hubungan antara gaya lateral dengan simpangan. Apa sih hubungan antara gaya lateral dengan simpangan? Nah, langsung saja tonton, check it out. 1, 2, 3, go. A bad romance. I want your love and I want your revenge. You and me could write a bad romance. I want your love and all your love is revenge. You and me could write a bad romance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 31 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang bertemakan hubungan antara gaya lateral atau biasa disebut dengan simbolnya P dengan simpangan. Baik teman-teman, mari kita lihat gambar di atas ini. Sebelum kita mengetahui atau mencari tahu hubungan antara gaya lateral dengan simpangan, sebelumnya kita harus mencari tahu dulu apa sih gaya lateral atau biasa disebut dengan P, simbolnya itu P, dan apa sih simpangan atau delta tersebut. Dan setelah mengetahui hubungan antara gaya lateral dengan simpangan tersebut, maka diketemukanlah kombinasi beban. Apa aja sih beban yang terjadi ketika gaya lateral terjadi atau simpangan terjadi? Nah, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh saudari Nur Alifia Anissa Rizky. Yang pertama, gaya lateral. Gaya lateral merupakan beban yang memiliki arah horizontal. Besarnya beban lateral yang harus didukung oleh pondasi bergantung pada rangka bangunan yang mengirimkan gaya lateral tersebut ke kolom bagian bawah. Pada beban horizontal terdapat gaya lateral dan momen yang bekerja pada pondasi tiang diakibatkan oleh gaya gempa, gaya angin pada struktur atas, dan beban statis. Secara umum, kriteria tiang dibedakan atas tiang pendek dan tiang panjang. Kondisi kepala tiang dibedakan menjadi kondisi kepala tiang bebas atau free head dan kondisi kepala tiang terjepit atau fixed head. Kemudian prosedur analisis gaya lateral. SNI 1726 sampai 2012 memberikan petunjuk untuk 3 prosedur analisis, yaitu yang pertama analisis gaya lateral ekuivalen atau ELF, dan yang kedua analisis superposisi ragam atau MSA, dan yang ketiga analisis riwayat waktu. Gaya geser dasar seismik. Gaya geser dasar akibat gempa bumi dalam arah yang ditetapkan harus ditentukan berdasarkan persamaan berikut. Dengan rumus V sama dengan CSW, dengan CS adalah koefisien respon seismik dan W adalah berat seismik efektif. Besarnya koefisien respon seismik CS dapat dihitung sebagai berikut dengan rumus CS sama dengan SDS per R garing IE. Dengan SDS adalah parameter percepatan spektrum respon desain pada periode pendek 0,2 detik. Dan R adalah faktor modifikasi respon, IE adalah faktor keutamaan. Nilai CS tidak perlu melebihi CS sama dengan SD1 per T buka kurung R garing IE tutup kurung. Namun tidak boleh kurang dari CS sama dengan 0,044 S. DS IE lebih besar dari 0,01. Untuk struktur-struktur yang memiliki lokasi pada daerah dengan nilai S1 sama dengan atau lebih besar daripada 0,6 gram, maka CS tidak boleh kurang daripada C1 sama dengan 0,5 S1 per R
Berat seismik efektif struktur W harus menyertakan seluruh beban mati dan beban lainnya, yaitu dalam daerah yang digunakan untuk penyimpanan minimum sebesar 25% beban hidup lantai, atau beban hidup lantai di garasi publik dan struktur parkiran terbuka, serta beban penyimpanan yang tidak melebihi 5% dari berat seismik efektif pada suatu lantai tidak perlu disertakan. Jika ketentuan untuk partisi disyaratkan dalam desain beban lantai, diambil sebagai yang terbesar di antara berat partisi aktual atau berat daerah lantai minimum sebesar 0,48 kN per meter persegi. Berat operasional total dari peralatan yang permanen, berat landscape dan beban lainnya pada taman atap dan luasan sejenis lainnya. Saya akan membacakan lanjutan materi dari saudari Nuralivia Anissa Rizky, yaitu gaya geser dasar seismik yang telah dihitung selanjutnya didistribusikan ke semua tingkat menjadi gaya gempa lateral atau Fx yang besarnya ditentukan sebagai berikut. Fx sama dengan Cvx dikali V, yang dimana Cvx tersebut menghasilkan Wx kali Hx pangkat K per sigma n I sama dengan 1 dikali W1 WI dikali HI pangkat K, yang dimana maksud dari sigma NI sama dengan 1 adalah N adalah batas atas, I adalah indeks penjumlahan, dan 1 adalah batas bawah, sedangkan WIH kali HI pangkat K tersebut adalah persamaan yang harus dilakukan untuk setiap indeks dari batas bawah hingga batas atas, yang dimana Cvx adalah faktor distribusi vertikal dan V adalah gaya geser dasar seismik, dan WI kali Wx adalah bagian berat seismik efektif total struktur atau W yang dikenakan pada tingkat I atau X. HI atau Hx adalah tinggi dari dasar sampai tingkat I atau X. Bisa dilihat gambar di atas tersebut. Di sana menjelaskan tentang K sama dengan 1. Yang K sama dengan 1 adalah gaya vertikalnya, yang K sama dengan 2 gaya horizontalnya. Bisa dilihat K sama dengan 0,5 T plus 0,75. K di sini melambangkan tentang persamaan yang harus dilakukan untuk setiap indeks dari batas bawah hingga batas atas. Selanjutnya ada slope portion only, yang dimana bagian miring saja yang dilihat. Ketika kita menentukan sigma, kita harus menentukan K-nya, yang dimana K yang tadi itu yang saya jelaskan tadi, persamaan yang harus dilakukan untuk setiap indeks dari batas bawah hingga batas atas. Yang dimaksud adalah gaya vertikal dan gaya horizontalnya, yang dimana K horizontal tersebut menghasilkan 0,5, 2,5. Dan cara baca kurva tersebut adalah periode kurva 0,5 adalah 1,0 dan periode kurva 2,5 sama dengan 2,0. Selanjutnya, pada setiap elemen vertikal, sistem penahan gaya seismik di tingkat yang ditinjau harus didistribusikan geser tingkat desain gempanya atau Vx yang besarnya adalah, lihat rumus yang ada di bawah ini, Vx sama dengan sigma n menghasilkan I sama dengan X dikali Fi, yang dimana F ini adalah gaya lateral gempa. Yang ketiga ada simpangan. Gaya gempa lateral akan menghasilkan simpangan struktur dalam arah lateral.
Dalam proses perencanaan struktur, maka simpangan lateral antar lantai tingkat atau story drift harus selalu diperiksa untuk menjamin stabilitas struktur, mencegah kerusakan elemen-elemen non-struktural, serta untuk menjamin kenyamanan pengguna bangunan. Penentuan simpangan antar lantai tingkat desain atau D harus dihitung dengan sebagai perbedaan defleksi pada pusat massa di tingkat teratas dan terbawah yang ditinjau. Defleksi pusat massa di tingkat X atau DX harus dihitung sesuai dengan persamaan berikut. Bisa dilihat rumus di sampingnya, ada delta X sama dengan CD delta dikali delta XE per IE, dengan CD adalah faktor pembesaran defleksi, delta XE adalah defleksi pada lokasi lantai yang ditinjau yang diakibatkan gaya gempa lateral, dan IE adalah faktor keutamaan strukturnya. Yang keempat ada hubungan antara gaya lateral dan simpangan. Nah, di sini hubungan antara P dengan delta dalam perencanaan bangunan tinggi, pergerakan lateral kolom akibat pengaruh beban aksial atau P dan horizontal displacement akan menimbulkan momen sekunder pada balok dan kolom, serta tambahan story drift. Pengaruh ini dikenal dengan istilah P delta. Stabilitas dari sistem struktur perlu diperiksa akibat adanya pengaruh P delta ini, yang dimana menghasilkan rumus CS sama dengan SDS per R bagi IE, yang dimana SDS tersebut adalah percepatan gempa yang terjadi pada bangunan yang akan kita bangun tersebut, dan R ini adalah faktor modifikasi responnya. Respon dari bangunan yang kita bangun ini ketika terjadinya gempa gimana sih gitu, maksudnya R itu. Dan ketika IE adalah faktor keutamaan. Faktor keutamaan di sini dimaksud dengan apa sih faktor kelebihan menggunakan gaya lateral dan simpangan ketika membangun bangunan yang anti gempa. Dan selanjutnya masih berhubungan tentang hubungan antara P dan delta. Pengaruh P dengan delta pada geser dan momen tingkat, gaya dan momen elemen struktur yang dihasilkan, dan simpangan antar lantai tingkat yang ditimbul oleh pengaruhnya tidak disyaratkan untuk diperhitungkan apabila koefisien stabilitas atau theta menurut persamaan berikut ini sama dengan atau kurang dari 0,1. Bisa dilihat rumusnya yang di bawah ini. Theta sama dengan Px dikali delta dikali IE per Vx dikali Hsx dikali CD. Itu rumus dari hubungan antara P sama dengan delta. Dengan theta sama dengan koefisien stabilitas, Px itu adalah beban desain vertikal total pada di atas tingkat X. Bila menghitung Px, faktor beban individu tidak perlu melebihi 1,0. Delta sama dengan simpangan antar lantai tingkat desain terjadi secara serentak dengan Vx, dan IE faktor keutamaan hunian atau faktor keutamaan bangunan yang seperti saya jelaskan tadi, dan Vx gaya geser dasar seismik yang bekerja antara tingkat X dan X-1, dan Hsx tinggi tingkat di bawah tingkat X, serta CD adalah faktor pembesaran defleksinya. Koefisien stabilitas atau theta harus tidak melebihi theta max yang ditentukan sebagai berikut. Theta max sama dengan 0,5 per beta dikali CD, lebih kurang dari 0,25, yang dimana theta max ini adalah koefisien stabilitas maksimumnya. Berapa sih koefisien maksimumnya yang diizinkan untuk membangun bangunan tersebut?
Dan beta sama dengan rasio kebutuhan geser terhadap kapasitas geser untuk tingkat X dan X-1. Rasio ini diizinkan secara konservatif diambil sebesar 1,0 serta CD sama dengan faktor pembesaran defleksi. Jika koefisien stabilitas atau theta lebih besar dari 0,10 tetapi kurang dari atau sama dengan faktor peningkatan terkait dengan pengaruh P sama dengan P delta pada perpindahan dan gaya elemen struktur, maka perpindahan dan gaya elemen struktur harus dikalikan dengan 1,0 atau 1 min theta. Jika theta lebih besar dari theta maksimum, struktur berpotensi tidak stabil dan harus didesain ulang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahmat Rizky. Kombinasi beban, struktur, komponen elemen struktur, dan elemen-elemen pondasi harus dirancang sedemikian sehingga kuat. Rencananya sama atau melebihi pengaruh beban-beban terfaktor yang dihasilkan dari kombinasi pembebanan sebagai berikut. 1, 1,4D, 2, 1,2D, ditambah 1,6 L, tambah 0,5 dalam kurung LR atau R. 3, 1,2D, tambah 1,6 dalam kurung LR atau R, ditambah L atau 0,5W. 4, 1,2D, ditambah 1,0W, tambah L, ditambah 0,5 dalam kurung LR atau R. 5, 1,2D, ditambah 1,0E, ditambah L. 6, 0,9D, ditambah 1,0W. 7, 0,9D, ditambah 1,0E. Faktor beban untuk L pada kombinasi 3, 4, dan 5 dapat diambil sama dengan 0,5 kecuali untuk ruangan garasi, ruangan pertemuan, dan semua ruangan yang beban hidupnya lebih dari 500 kg per meter pangkat 2. Pengaruh beban gempa E harus dihitung sesuai dengan ketentuan berikut ini. Untuk penggunaan dalam kombinasi 5, maka E ditentukan sebagai berikut. E sama dengan EH plus EV. Untuk penggunaan dalam kombinasi 7, E ditentukan sesuai persamaan sebagai berikut. E sama dengan EH min EV. Dengan EH adalah pengaruh gaya seismik horizontal sama dengan rho QE. EV adalah pengaruh gaya seismik vertikal sama dengan 0,2 S DSD. QE adalah pengaruh gaya seismik horizontal dari V. Rho adalah koefisien redundansi dapat diambil sebesar 1,00 untuk KDS A, B, dan C, dan 1,030 untuk KDS D, E, dan V. Nilai rho tidak perlu lebih besar dari 1,30 SDS. Adalah parameter percepatan spektrum respon desain pada periode pendek. Selanjutnya, kombinasi 5 akan menjadi 1,2 ditambah 0,2 SDS D plus rho QE plus L. Sedangkan kombinasi 7 akan menjadi dalam kurung 0,9 dikurang 0,2 SDS D plus rho QE. Jadi kesimpulannya adalah pada beban horizontal terdapat gaya vertikal dan momen yang bekerja pada pondasi tiang yang diakibatkan oleh gaya gempa, gaya angin pada struktur atas, dan beban statis. Berat seismik efektif struktur
W harus menyertakan seluruh beban mati dan beban lainnya, yaitu dalam daerah yang digunakan untuk penyimpanan, minimum sebesar 25% beban hidup lantai. Gaya gempa lateral akan menghasilkan simpangan struktur dalam arah lateral. Dalam proses perencanaan struktur, maka simpangan lateral antar lantai tingkat (story drift) harus selalu diperiksa untuk menjamin stabilitas struktur, mencegah kerusakan elemen-elemen non-struktural, serta untuk menjamin kenyamanan pengguna bangunan. Dalam perencanaan bangunan tinggi, pergerakan lateral kolom akibat pengaruh beban aksial P dan horizontal displacement akan menimbulkan momen sekunder pada balok dan kolom, serta tambahan story drift pengaruh dikenal dengan istilah P delta. Baik, itulah tadi hasil presentasi kelompok 31, hubungan antara gaya lateral dengan simpangan. Terima kasih atas perhatiannya, dan kami membuka sesi 3 pertanyaan di grup Telegram. Terima kasih.